Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint yang telah saya buat. Pertama ada konsep dasar teknologi informasi. Konsep dasar teknologi informasi merujuk pada pemahaman dasar tentang komponen infrastruktur dan aplikasi yang terlibat dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan komputer, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk memproses, mengelola, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi sendiri sangat penting dalam dunia bisnis dan profesi lainnya. Pemahaman konsep dasar ini membantu individu dan organisasi untuk meningkatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keuntungannya. Beberapa konsep dasar dalam teknologi informasi yaitu ada hardware, perangkat lunak, jaringan, database, internet, e-commerce, keamanan informasi, sistem informasi, cloud computing, dan artificial intelligence. Yang kedua ada dasar teknologi informasi. Dasar teknologi informasi sendiri terbagi menjadi komputer, program, data, dan teknologi informasi. Yang ketiga ada ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak sendiri terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut. Sedangkan perangkat keras menyangkut pada peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. Yang keempat ada kelompok teknologi informasi. Teknologi informasi telah diutarakan oleh beberapa ahli, diantaranya ada Hug dan Ken pada tahun 1996, ada Martin pada tahun 1959, dan yang terakhir Williams dan Swire pada tahun 2003. Contoh dari kelompok teknologi komunikasi berupa telepon, radio, wireless, dan TV. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi informasi juga terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ada yang pertama teknologi masukan. Contoh dari teknologi masukan yaitu ada keyboard, mouse, barcode, touchscreen. Yang kedua ada teknologi keluaran. Yang ketiga ada teknologi software atau yang dikenal juga dengan sebutan program. Yang keempat ada teknologi penyimpanan yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Yang kelima ada teknologi informasi. Yang keenam ada teknologi mesin pemroses atau yang lebih dikenal dengan sebutan CPU, mikroprosesor atau prosesor. Contoh prosesor yang terkenal saat ini antara lain adalah Pentium dan PowerPC. Selanjutnya yang kelima ada tujuan dan peran teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan yaitu dapat membantu kemampuan belajar siswa menjadi lebih efisien dan efektif. Pada bidang industri dan manufaktur, dapat merancang desain produk yang akan dikeluarkan pada suatu industri, juga dapat mengontrol mesin produk yang dengan ketepatan yang maksimal. Lalu pada bidang bisnis atau perbankan, dapat membantu menyimpan berkas yang jadi lebih aman. Pada bidang kemiliteran, dapat digunakan sebagai navigasi kapal selam. Lalu pada bidang teknik dan pengetahuan dapat mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Yang terakhir, peran teknologi informasi pada bidang kedokteran juga dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Lalu yang terakhir ada aplikasi teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri yang terakhir ada aplikasi teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri memiliki aplikasi yang dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada aplikasi pada bidang sains, contohnya adalah aplikasi astronomi atau perbintangan. Yang kedua ada aplikasi pada teknik rekayasa, contohnya adalah pembuatan robot dengan menggunakan konsep kecerdasan buatan agar robot dapat menjadi lebih bijak.
Yang ketiga ada aplikasi bisnis ekonomi, contohnya adalah e-bisnis, e-marketing, e-commerce, dan banyak lainnya. Yang keempat ada aplikasi pada bidang administrasi umum, contohnya aplikasi penjualan atau distribusi barang, aplikasi penggajian karyawan, aplikasi akademik sekolah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aplikasi pada bidang perbankan, contohnya e-banking, ATM, dan m-banking. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi yang saya buat dalam PowerPoint tersebut. Lebih dan kurang mohon maaf pada pembicaraan saya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.